Halo sobat, kita hari ini akan menuju Monumen Bom Bali dan Pantai Kuta area sekitarnya. Kita akan telusuri jalan Legian saat pandemi ini, yang mana keadaannya sangat sepi sekali sob. Pub, bar, restoran tidak ada yang buka, toko souvenir hanya segelintir yang buka dengan harapan ada pembeli. Untuk hotel di daerah Legian saya dengar rata-rata tutup karena sepinya wisatawan dan besarnya operasional. Ya, semoga pandemi cepat berakhir sobat, agar ekonomi kembali normal. Biasanya jalanan Legian sangat macet sob, apalagi musim liburan, dipastikan macet parah. Bagi sobat yang ingin liburan ke Bali dan menginap di daerah Kuta khususnya, saya sarankan start turnya itu pagi agar tidak terjebak macet. Tentu tidak terlihat keren kalau liburan sobat kebanyakan habis kejebak macet, ya enggak? Area Legian sendiri memiliki banyak aktivitas liburan seperti bar, restoran, dan dekat Pantai Kuta. Sobat yang menginap di sini atau di daerah Legian cukup jalan kaki untuk mengakses banyak tempat tadi, atau hanya pakai taksi atau transport lokal dengan biayanya cukup murah lah, kan dekat murah itu. Daerah Legian sendiri terletak di Kabupaten Badung, hanya 15 menit dari airport apabila tidak macet itu. Legian juga salah satu pusat atau sentra pariwisata di Bali. Untuk hotel kategori area di Legian bagi saya itu masih random, atau bisa dijamah semua orang. Ada yang low budget wisatawan khusus untuk backpacker, ada juga kelas premium dengan harga selangit tentunya. So tinggal pilih aja sob dan sesuaikan dengan budget Anda. Beda dengan area kawasan Nusa Dua yang hotelnya rata-rata kelas premium dengan harga super gila. Tapi kalau sobat punya atau memiliki budget yang cukup, silakan. Oke sob, kita sudah sampai di Monumen Bom Bali di Legian Kuta. Tempat ini juga dikenal dengan nama Ground Zero Monumen. Monumen ini berdiri gagah di tengah-tengah keramaian kawasan Legian, dikelilingi oleh toko-toko, resto, bar, dan hotel, serta warawiri para wisatawan saat situasi normal itu. Biasanya dalam kondisi normal, sobat bisa mengunjungi monumen lebih dekat sambil berfoto ria, serta di sisi lain sobat juga dapat merasakan kesedihan para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Monumen ini dibangun tahun 2003, tapi diresmikan dengan nama Monumen Panca Benua pada tahun 2004. Kisah kelam monumen ini merupakan saksi bahwa pemikiran dapat melenyapkan banyak orang. Menyedihkan sob. Sebagai kilas balik, kisah memilukan di kawasan ini terjadi pada 12 Oktober 2002, menewaskan 200 lebih korban jiwa dari 20 negara, serta banyak korban cedera. Tragedi ini berasal dari ledakan bom runtun yang hanya berserang 15 detik, yang ledakannya terjadi pada pukul 23 malam atau jam 11 malam. Tari Club dan Pedis Pub merupakan saksi akan tragedi memilukan ini. Di monumen ini dipasang plakat marmer dengan ukuran besar sob. Di sana ditulis nama korban dengan tinta emas. Monumen Bali ini merupakan peringatan untuk duka, namun menjelma menjadi situs wisata. Jadi pahitnya masa lalu akan tragedi Jalan Legian ini menjadikan Bali lebih bangkit. Tidak terlalu jauh dari monumen kita akan jumpai Pedis Pub yang sangat terkenal sampai sekarang. Dan walaupun Pedis Pub mengalami kepahitan yang dalam pada masa itu, pub ini bangkit eksis sampai sekarang. Itu sob. Kita bisa lihat keadaan di depan Pedis Pub seperti itu. Oke, kita lanjut perjalanan sob. Di sepanjang perjalanan kita di jalanan Legian ini, maksudnya di area jalan Legian masih sepi, tidak ada aktivitas yang berarti pada masa pandemi ini. Yang mungkin masa pandemi ini memang sulit untuk bagi semua orang sob. Jalan Legian Kuta sangat populer di dalam bahkan di luar negeri. Banyak bar dan hiburan malam sepanjang jalan Legian menyebabkan menjadi salah satu tujuan menarik. Sobat yang ingin belanja di toko-toko souvenir di area Legian harus punya skill tawar-menawar. Bagi wisatawan domestik, sobat
sudah punya poin lebih karena dapat harga wisatawan domestik. Tinggal tambah skill menawar aja sob. Oke, kita sekarang di area Kuta Square, dimana Kuta Square ini berada di 50 meter dari Pantai Kuta. Tidak jauh sih sob, bisa jalan kaki. Pada kondisi normal tempat ini dipastikan macet juga sih sob. Suasana Kuta Square mirip di luar negeri, apalagi saat malam. Di area ini terdapat banyak toko-toko pakaian, peralatan surfing, restoran, dan lain-lain. Kawasan ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing. Merek-merek terkenal yang di luar negeri itu ada di sini sob, seperti Dreamland Surf, Quicksilver, Line, Volcom Stone, Adidas, Nike, Billabong, Ripple, dan lain-lainnya ada di toko ini. Maksud saya di area ini. Di tempat ini juga terdapat swalayan besar, yakni Matahari Department Store, yang mungkin biasa bagi wisatawan lokal akan keberadaannya. Tak hanya itu, bagi sobat yang ingin hemat, sobat bisa jumpai juga restoran cepat saji seperti McDonald dan KFC. Kuta Square sendiri memiliki dua arah jalan. Sobat perlu hati-hati karena banyak orang lalu lalang bercampur dengan lalu lintas kendaraan, jadi tetaplah berhati-hati ya sob ya. Sebelum kita menuju Pantai Kuta, kita akan berhenti sejenak di depan Hotel Grand Ina Kuta melihat situasi terkini saat pandemi. Suasananya masih sepi banget dan semua stand dan hotel, restoran juga tutup di area ini. Seperti yang kita ketahui sob, tempat ini merupakan tempat sangat ramai dulunya, maksud saya sebelum situasi pandemi. Namun sobat bisa lihat sekarang ini hampir tidak ada aktivitas di sini. Jalanan ini dulu gudangnya macet, artinya titik kemacetan berpuncak pada di tempat ini aja dulu, di depan Grand Ina Bali Kuta. Sekarang kita langsung menuju Pantai Kuta sob. Ingat prokes dan jaga jarak ya, agar semua aman. Selamat datang di Pantai Kuta sob. Tempat yang kita masuki ini berada paling ujung selatan Pantai Kuta, bersebelahan dengan Hotel Grand Ina Kuta dan hanya beberapa meter dari Hard Rock Cafe. Suasana pantai yang masih sepi banget sob. Mungkin karena saya masuk sendiri dan masih tampang lokal, jadi tidak ada yang menghiraukan. Pantai ini terasa direstart pada masa pemulihan saat ini. Tidak ada aktivitas ataupun kegiatan di sepanjang Pantai Kuta. Biasanya di Pantai Kuta ini terdapat banyak aktivitas sob. Wisatawan asing biasanya berjemur di Pantai Kuta. Pelaku wisata sangat banyak, tukang pijat, instruktur surfing, tukang tato ikut meramaikan Pantai Kuta sehari-hari. Seniman tato itu tatonya temporari atau sementara yang ikut adu nasib di Pantai Kuta. Banyak penggelut wisata yang dapat sobat jumpai di sini saat kondisi normal. Garis Kuta Bali memiliki bentangan sejauh 5 km. Kelebihan Pantai Kuta ini memiliki pasir halus yang putih, garis pantai yang landai, dan bibir pantai yang luas. Lokasi Pantai Kuta juga sering digunakan untuk sesi pemotretan bagi fotografer dan syuting televisi. Pantai di Bali yang indah itu sangat banyak sobat, namun kemasyhuran Pantai Kuta belum dapat ditandingi. Banyak wisatawan asing bahkan lokal sering ke sini, bahkan berkali-kali setiap tahunnya. Untuk menikmati Pantai Kuta tidaklah mahal sob, cukup bayar parkir. Saat ini kita dapat menikmati Pantai Kuta dengan leluasa. Terlihat pemandangan di Pantai Kuta sangatlah menawan, tanpa ada lalu lalang wisatawan. Namun di balik pemandangan ini, seperti kita ketahui, telah terjadi pandemi berkepanjangan. Saya terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir sob, agar rezeki sobat dipermudah dan diperbanyak serta dapat liburan kembali.
tempat akses masuk ke Pantai Kuta dari jalan Pantai Kuta sangat banyak sob. Jadi di sepanjang jalan Pantai Kuta sobat bisa masuk lewat mana saja. Biasanya sepanjang jalan Pantai Kuta kendaraan pada merayap, baik itu dari pagi sampai malam hari. Hotel-hotel di sepanjang jalan Pantai Kuta sebagian besar premium dengan rata-rata hotel bintang 4 sampai 5. Mengingat view hotel yang ditawarkan sangat menarik. Dari hotel-hotel yang berada di sepanjang Pantai Kuta hanya berjarak 10 meter atau hanya menyeberang jalan untuk menuju Pantai Kuta. Saat ini hotel-hotel hanya beberapa yang buka, sedangkan restoran kita bisa lihat kebanyakan masih tutup akibat pandemi ini. Oke sob, kita akan masuk ke Pantai Kuta lewat salah satu pintu masuk yang lain. Seperti tadi kita lihat sob, sepanjang Pantai Kuta ini masih sepi, masih dibilang nol pergerakan. Bagi saya nih, Pantai Kuta seperti ini seperti zaman dulu, di mana Bali masih belum banyak pengunjung, masih lengang dan jadul sekali. Pemandangan saat ini seperti pantai yang jarang dijamah manusia. Adem banget rasanya sob. Pantai Kuta sangat cocok untuk bermain surfing atau berselancar karena memiliki gelombang dan ombak yang besar. Bahkan event besar di dunia dalam ajang berselancar atau surfing dilaksanakan di sini. Untuk sobat yang ingin berselancar namun tidak punya papan selancar, tenang saja, di sepanjang Pantai Kuta banyak yang menyewakan papan selancar dengan harga murah. Tapi untuk yang ingin ditemani supir atau pelatih, sobat akan dikenakan biaya tambahan. Nanti sesuaikan saja itu sob ya. Kebersihan Pantai Kuta sangat-sangat dijaga oleh masyarakat sekitar, dibarengi oleh petugas kebersihan yang rutin melakukan tugasnya. Nah, perlu kesadaran kita sob agar tidak buang sampah sembarangan dimanapun. Kita akan keluar pantai menuju parkir. Kita bisa melihat sob, parkir Pantai Kuta sangat sepi, masih lengang dan seperti Kuta mati sob, sangat menyedihkan sekali. Bahkan hotel dan restoran terkenal pun ditutup sampai saat ini. Sobat bisa lihat juga kawasan ini juga tidak ada aktivitas sob.
Kita menuju pintu masuk Pantai Kuta lewat pintu agak utara pantai, sob. Pintu masih terhalang kayu yang menandakan tidak boleh masuk. Jadi maaf saya memaksa masuk demi informasi buat sobat semua. Saat ini sudah sore, sob. Pantai Kuta juga menawarkan pemandangan sunset atau matahari tenggelam yang luar biasa indah. Namun untuk melihat momen itu, sobat bisa melihatnya sekitar jam 6 sore karena waktu saya di sini terbatas. Jadi momen sunset kita akan kembali lagi di waktu yang lebih baik. Di sepanjang Pantai Kuta terdapat lifeguard atau penyelamat pantai, sob, yang mana saat ini tidak ada yang jaga, mungkin karena aturan atau situasi saat ini. Jadi disarankan tidak ada aktivitas di pantai ataupun di laut, karena apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, dipastikan tidak ada penyelamat. Nah, itu di garis bawah ya, sob ya. Kita semua merindukan pariwisata yang aman, sobat. Namun situasi pandemi membuat hal tersebut belum dapat dilakukan. Salam hangat sobat, jaga kesehatan, ikuti prokes, semoga kita dapat bertemu di Bali. Jangan lupa subscribe, sampai jumpa.